kita akan membahas soal program linear dengan menggunakan aplikasi autograph. Soal yang pertama yaitu untuk membuat 1 liter minuman jenis A diperlukan 2 kaleng soda dan 1 kaleng susu. Sedangkan untuk membuat 1 liter minuman jenis B diperlukan 2 kaleng soda dan 3 kaleng susu. Tersedia 40 kaleng soda dan 30 kaleng susu. Jika 1 liter minuman jenis A dijual seharga 30.000 dan 1 liter minuman jenis B dijual seharga 50.000, maka pendapatan maksimum dari hasil penjualan kedua jenis minuman tersebut adalah. Baik, pertama-tama kita misalkan dulu nih. Jadi kan jenis A itu ada 2 kaleng dan 2 kaleng soda dan 1 kaleng susu. Soda ini kita simbolkan dengan X. Lalu untuk susu kita misalkan dengan Y. Jadi ketidaksamaan yang pertama di sini ada 2X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 40. Kita klik OK. Lalu kita beri nama di text box. Lalu untuk ketidaksamaan yang kedua ada X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 30. Kita klik OK lagi. Kita beri nama menggunakan text box. Kita klik OK. Lanjut ke ketidaksamaan yang ketiga, kita klik lagi enter equation. X lebih dari atau sama dengan 0. Kita klik OK. Kita beri nama pakai text box lagi. Oke. Lanjut ke selanjutnya ada Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita klik OK lagi. Kita beri nama lagi pakai text box. Oke. Nah, di sini kita peroleh daerah penyelesaiannya ya, ini yang berwarna putih yang tidak diarsir. Lalu untuk melihat titik-titik pojoknya, kita pakai tools intersection mode. Kita klik di titik-titiknya. Nah, jadi kita peroleh titiknya ini ada 4. Untuk melihat titik-titiknya kita gunakan show label. Kita klik semua titiknya, klik kanan, edit label. Sini kita centang show label dan juga value. Kita klik OK. Nah, di sini kita dapat ya. Titiknya ada 0,0, 0,10, 15,5, dan 20,0. Lalu untuk melihat nilai pendapatan maksimum, maka kita gunakan, karena di sini nilai Z-nya itu adalah 30.000 X ditambah 50.000 Y. Ya, di sini nilai Z-nya adalah ini. Lalu untuk mencari masing-masing nilai Z dari titik-titik ini yang kita ketahui yaitu ada 4 titik, maka kita gunakan tools calculation. Kita masukkan nilai X dan Y sesuai titik-titiknya. Untuk di titik 0,0 kita masukkan 30.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 0 juga. Ini kita beri nama Z. Lalu kita klik. Oke. Kita peroleh nilai Z dari titik 0,0 itu sama dengan 0. Lanjut ke titik yang kedua yaitu 0,10.
Sama caranya kita masukkan 30.000 dikali nilai X-nya itu 0 ditambah 50.000 dikali nilainya Y-nya itu 10. Sama dengan Z sama dengan. Nah, di sini kita peroleh hasilnya itu 5E ditambah 005. Ini itu artinya nilai Z-nya itu adalah 500.000. Maksudnya 5 dikali 10 pangkat 5, yaitu 500.000. Ini untuk nilai Z di 0,10. Lanjut ke titik ketiga. Caranya sama, kita masukkan 30.000 kali nilai X-nya itu 15 ditambah 50.000. Nilai Y itu 5. Kita beri nama Z. Nah, kita peroleh nilai Z-nya itu 7E ditambah 005. Ini maksudnya juga sama, yaitu 700.000 ya. Artinya 7 dikali 10 pangkat 5. Klik OK. Nah, di sini. Lalu untuk titik yang terakhir, kita masukkan 30.000 dikali X-nya itu 20 ditambah 50.000 dikali Y-nya itu 0. Kita beri nama Z sama dengan. Nah, kita peroleh hasilnya itu Z sama dengan 6 E ditambah 005. Di sini artinya adalah 6 dikali 10 pangkat 5, yaitu 600.000. Kita edit display supaya terlihat jelas. Oke. Nah, di sini peroleh hasilnya 600.000. Nah, dari nilai Z dari keempat titik di sini, kita lihat nih mana yang merupakan Z yang paling besar, karena dicarinya adalah pendapatan maksimum. Di sini ada Z sama dengan 0, Z sama dengan 500.000, Z sama dengan 700.000, dan yang terakhir ada Z sama dengan 600.000. Yang paling besar adalah 700.000. Jadi, pendapatan maksimum dari hasil penjualan kedua jenis minuman tersebut yaitu sebesar Rp700.000. Untuk soal nomor 2, diketahui sistem ketidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 9, X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 4, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nilai minimum dari Z sama dengan 4X ditambah 3Y untuk nilai X dan Y pada daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan tersebut adalah, pertama-tama kita masukkan seluruh ketidaksamaannya di enter equation. Di sini pertidaksamaan yang pertama yaitu 2X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 9. Lalu kita klik OK. Untuk melihat ketidaksamaannya kita pakai text box. Lalu kita klik OK. Ini untuk ketidaksamaan yang pertama. Lalu lakukan hal yang sama pada ketidaksamaan yang kedua. Sini ada X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 4. Kita klik OK. Nah, lalu kita pakai text box lagi. Lalu OK. Lanjut ke ketidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 0. Kita klik OK. Text box. Oke. Lalu ketidaksamaan yang terakhir yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Klik OK lagi. Text box. Normal, oke.
Maka kita selanjutnya adalah menentukan titik pojok, yaitu dengan menggunakan tools intersection mode. Di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Lalu kita pakai tools select mode lagi. Kita klik ke 3 titik. Lalu klik kanan, edit label. Lalu kita show label untuk kita tahu titik-titik mana saja yang merupakan titik pojok dari daerah persamaan. Value. Di sini kita peroleh ada 3 titik, yaitu titik 0,4, 3,1, dan 4,5,0. Selanjutnya kita mencari nilai dari Z dari masing-masing titik ini. Kita pakai tools calculation. Lalu karena di sini minimumnya maksudnya nilai Z itu 4X ditambah 3Y, lalu kita masukkan X dan Y-nya ini menggunakan titik-titik tersebut. Yang pertama untuk titik 0,4 kita cari nilai Z-nya. Di sini kita 4 dikali 0 ditambah 3 dikalikan 4. Sini kita tulis Z sama dengan, lalu kita klik sini ice blue, oke. Klik oke. Nah, kita peroleh nilai Z pertama yaitu 12. Lanjut untuk mencari nilai Z di titik 3,1 kita gunakan calculation tools lagi. Kita hitung 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 1. Tulis Z sama dengan, di sini kita edit teksnya ya, supaya jelas. Klik oke. Nah, untuk di titik 3,1 kita peroleh nilai Z-nya itu sama dengan 15. Lalu, untuk nilai Z yang terakhir, kita pakai calculation lagi. Kita hitung 4 dikali X-nya itu 4,5 ditambah 3 dikali 0. Kita namakan Z. Oke. Nah, di sini kita peroleh nilai Z di titik 4,0, 4,5,0, yaitu 18. Di sini kita cari nilai minimum dari fungsi tersebut. Dari fungsi Z sama dengan 4X ditambah 3Y. Maka dilihat dari yang paling kecil nilai Z-nya, yaitu nilai minimum ada di Z sama dengan 12. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3, yaitu soalnya luas daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 2, Y kurang dari atau sama dengan 8, X dikurang Y kurang dari atau sama dengan 2 adalah. Langkahnya masih sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Pertama kita pakai tools enter equation. Sini kita masukkan ketidaksamaannya. Pertama ada X lebih dari atau sama dengan 2. Kita klik OK. Lalu kita namai dengan text box. Oke. Lalu ketidaksamaan yang kedua ada Y kurang dari atau sama dengan 8. Klik OK lagi. Ada di atas ya. Kita namai lagi dengan text box. Oke. Ini. Lalu untuk ketidaksamaan yang terakhir yaitu X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan 2. Kita klik OK. Lalu kita beri nama dengan text box lagi. Oke. Nah, di sini kita sudah peroleh daerah penyelesaian dari ketiga sistem ketidaksamaan tersebut, yaitu berbentuk segitiga. Untuk mencari luasnya kita hitung menggunakan calculation. Nah, dari segitiga ini kita ketahui bahwa alasnya itu 8, tingginya juga 8. Rumus luas segitiga yaitu setengah
dikali alasnya 8, tingginya juga 8. Di sini kita beri nama luas sama dengan ke display, oke, klik oke lagi. Nah, jadi kita dapat luas daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan tersebut yaitu berbentuk segitiga dengan luas 32 satuan luas. Selanjutnya kita akan menghitung uji validitas instrumen, di mana datanya ini merupakan data uji coba instrumen tes kemampuan literasi matematis. Pertama-tama kita buka datanya. Di sini terdapat butir soal sebanyak 19 dan respondennya ada 31. Kita copy. Lalu pindah ke SPSS, ke data view, kita paste. Setelah datanya kita pindahkan, kita ke variable view, lalu klik name, Ctrl F, kita akan ubah menjadi replace for 000, kita replace ke item, lalu replace. Setelah kita ubah jadi item 1 sampai 20, di item 20-nya ini kita ubah jadi skor total. Kita ubah juga di desimal. Menjadi 0 semua. Lalu untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Lalu kita kembali ke data view. Di sini sudah terubah semua ya item-itemnya. Lalu kita klik analyze. Pilih submenu correlate. Lalu bivariate. Setelah itu, kita pindahkan semua item-item ini ke kanan, yaitu pada variables. Caranya, Ctrl A, lalu klik panah. Pastikan juga correlation coefficient ini tercentang pada Pearson. Lalu test significance, yaitu to tail, dan flag signification correlation-nya juga sudah tercentang. Setelah itu, klik OK. Nah, di sini kita dapat datanya ya, data validitasnya itu dari 19 butir. Kita lihat di bagian pojok sini. Nah, pada hasil perhitungannya, di sini R hitungnya kita dapat di sini ya. Nah, lalu kita akan menginterpretasikan hasil dari output validitas. Di mana syarat uji validitas itu jika R hitungnya lebih dari atau sama dengan R tabel, maka datanya valid. Di sini bisa kita lihat dari item 1 sampai 19, nilai R hitungnya itu semuanya lebih dari atau sama dengan R tabel, di mana R tabelnya itu 0,367. Maka kesimpulannya, seluruh butir soal ini dinyatakan valid. Nah, setelah instrumen tes lulus uji coba validitas, maka instrumen tes lalu akan dihitung koefisien reliabilitasnya. Datanya masih menggunakan data validitas yang tadi. Kita lanjut ke analyze. Lalu kita pilih scale. Lalu kita klik reliability analysis. Lalu kita pindahkan seluruhnya, kecuali skor total ya. Kita Ctrl A.
Kita kecualikan skor total. Maaf. Kita pindahkan ke items. Setelah itu pastikan modelnya ini adalah alpha. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah dapat outputnya. Kita lihat reliability statistik dengan menggunakan alpha Kornbach, nilainya itu 0,918. Nah, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka koefisien reliabilitasnya itu terdapat pada kategori korelasi yang sangat tinggi sehingga dapat mengukur kemampuan literasi matematis dengan baik. Selanjutnya, kita akan menghitung uji normalitas. Nah, untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, maka kita akan lakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini sebagai uji prasyarat, di mana hipotesisnya itu H0 adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, dan H1 merupakan sampel berasal dari populasi yang tidak normal. Nah, pada penelitian yang ini, kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan perangkat lunak SPSS. Selanjutnya, untuk kriterianya yaitu uji normalitas jika nilai probabilitas p-value terdapat pada baris asim seek to tail pada output SPSS lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Maka artinya sampel itu berasal dari populasi berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0 itu ditolak, yang artinya sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkahnya nih. Step pertama, kita ambil datanya dulu. Nah, datanya ini merupakan nilai post-test, baik itu dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, di mana respondennya ini ada sebanyak 28. Kita copy, lalu kita ke SPSS. Data view, lalu kita paste. Nah, selanjutnya kita ke variable view. Di sini var 001 kita ubah menjadi eksperimen. Lalu var 002 kita ubah menjadi kontrol. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Measure-nya menjadi scale. Lalu kita ke data view, klik analyze. Lalu descriptive statistik. Lalu kita klik explore. Lalu eksperimen kontrol kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots. Selanjutnya kita centang pada normality plot sweep test. Klik continue, lalu OK. Nah, di sini kita peroleh outputnya ada case processing summary, ada juga descriptive, tapi yang kita lihat adalah data test of normality. Di sini kita peroleh ya. Pada hasil output kita dapat lihat hasil uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk pada taraf signifikansi 0,05. Diperoleh p-value-nya untuk kelas eksperimen itu nilainya 0,121, lalu untuk kelas kontrol p-value-nya itu 0,084. Kedua nilai tersebut lebih besar daripada alfa. Hal ini menunjukkan bahwa H0 itu diterima, berarti data hasil post-test kemampuan literasi matematis siswa, baik itu kelas eksperimen maupun kontrol, berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menghitung uji homogenitas. Untuk mengetahui dan memastikan apakah kedua kelompok yang dipilih secara acak tersebut homogen atau tidak, maka akan dilakukan uji homogenitas, di mana hipotesis H0-nya itu varian sampel berasal dari populasi yang homogen, sedangkan H1-nya varian sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Kriteria pengambilan keputusannya itu nilai pada kolom SIG pada table Levin's test of equality of error variance yang dihasilkan
kurang lebih dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan H0-nya diterima. Yang artinya, variasi nilai kemampuan literasi matematis kedua kelompok itu homogen. Langkah pertama, kita siapkan datanya. Data di sini kita ambil dua, di mana ada post test, baik itu kelas eksperimen dan kontrol. Dari dua kolom ini kita jadikan satu, lalu untuk kode kelasnya, di mana kode 1 itu untuk kelas eksperimen, sedangkan kode 2 itu untuk kelas kontrol. Lalu kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Ke data view, kita paste. Selanjutnya kita klik variabel view, ubah var 001 menjadi hasil, var 002 menjadi kelas. Di sini desimalnya jadi 0. Measure-nya scale. Lalu pada baris kedua, kolom non-nya ini kita masukkan ya. Kita klik panah, value 1 untuk kelas kontrol, kelas eksperimen, maaf. Lalu value 2-nya untuk kelas kontrol. Kita klik OK. Kita balik ke data view, klik analyze. Lalu compare means and proportion, pilih ANOVA, one way ANOVA. Kita pindahkan hasil ke dependently, sedangkan kelas ke faktor. Selanjutnya klik option. Lalu checklist homogeneity of variance test. Klik continue. Lalu klik OK. Nah, untuk hasilnya itu kita lihat saja pada bagian test of homogeneity of variance. Di sini hasil uji homogenitasnya itu yaitu p-value-nya kita dapat 0,073. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan dapat, yang artinya varians data hasil post-test kemampuan literasi matematis siswa, baik itu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, itu homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini kita lakukan setelah melakukan uji prasyarat tadi, yaitu uji normalitas dan juga homogenitas. Nah, karena tadi kita terbukti bahwa datanya itu berdistribusi normal dan juga homogen, maka uji yang digunakan yaitu independent sample t-test. Di mana hipotesisnya itu H0, rata-rata kemampuan literasi matematis siswa pada kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan siswa kelas kontrol. Sedangkan H1-nya itu rata-rata kemampuan literasi matematis siswa pada kelas eksperimen lebih dari siswa kelas kontrol. Nah, untuk menentukan hipotesisnya ini, kita pakai kriteria di mana alfanya itu 5%, dan pada hasil perhitungannya itu ditujukan dengan sig to tail per 2 pada output kolom equal variance assume. Apabila nilai sig-nya itu kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak. Dan apabila sig-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya ini diterima. Selanjutnya kita hitung menggunakan data yang tadi, klik analyze, pilih compare means and proportion, kemudian pilih independent sample t-test. Di mana hasilnya ini kita pindahkan ke test variabel, dan kelasnya kita pindahkan ke grouping variabel. Selanjutnya kita define grup 1 diisi dengan 1, grup 2 dengan 2. Continue. Lalu klik OK. Nah, di sini kita dapat hasil outputnya yaitu independent sample t-test. Nah, berdasarkan perhitungan, diperoleh p-value-nya itu sama dengan 0,025, di mana p-value-nya ini kurang dari alfa, yaitu 0,05. Nah, setelah menggunakan uji independent sample t-testnya ini,
Kesimpulannya, maka H0-nya ini ditolak sehingga H1 diterima, yang artinya rata-rata kemampuan literasi matematis siswa pada kelas eksperimen lebih besar daripada rata-rata kemampuan literasi matematis siswa pada kelas kontrol.